Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardianto, NIM B1013 2010-23, jurusan Ekonomi Pembangunan PPAPK, kelas B Malam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nah, saya bahas mengenai pemikiran ekonomi Milton Friedman. Biografi dari Milton Friedman. Milton Friedman, 31 Juli 1912 sampai 16 November 2006, adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia meninggal di San Francisco, California, karena gagal jantung. Lahir di New York, ia adalah bungsu 4 bersaudara dari anak keluarga imigran Yahudi asal Ukraina. Ia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makroekonomi, mikroekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik kepengacaraan kapitalisme laissez-faire. Pada 1976, dia mendapat penghargaan Hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi. Sebagai ahli ekonomi yang legendaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah memengaruhi kebijakan ekonomi 3 presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan, serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dalam buku-bukunya, kolom majalah Newsweek, dan sebuah show televisi publik, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Pejabat-pejabat Amerika Serikat memuji sumbangannya yang telah menyampaikan kepada jutaan orang sebuah pengertian manfaat ekonomi dari pasar bebas yang kompetitif. Ia sempat melihat pembaharuan pasar bebas menyebar ke bekas dunia komunis dan Amerika Latin. Saya harap apa yang saya tulis menyumbang ke hal itu, tetapi itu bukanlah kekuatan yang menggerakkan. Orang-orang seperti saya, apa yang melakukan adalah menjaga gagasan-gagasan ini terbuka sampai waktunya bila ketika gagasan-gagasan itu bisa diterima. Bersama istrinya, Rose, ia mendirikan yayasan dengan nama mereka pada 1996, guna mendorong dan menganjurkan hak orang tua dalam memilih pendidikan untuk anak-anak mereka. Oke, kita masuk ke dalam teori ekonomi Milton Friedman. Pokok-pokok pemikiran Milton Friedman. Kepakaran Friedman dalam bidang ekonomi tak ada yang meragukan. Ia disebut-sebut sebagai orang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ekonomi setelah Adam Smith. Yang lain mengatakan, setelah John Maynard Keynes, tak ada lagi ekonomi yang sanggup mengubah cara berpikir dan bagaimana menggunakan perangkat ilmu ekonomi selain Friedman. Puncaknya pada 1976, ia dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi dari pemerintah Swedia. Dalam pernyataan ketika mengantar kemenangan Friedman, panitia Nobel mengatakan, Friedman adalah salah satu ekonom, komentator politik, dan esais yang paling berpengaruh pada abad ini. Milton mungkin adalah ekonom yang diketahui hidup dengan makmur. Dua tema pokok dalam karya Friedman adalah pentingnya arti uang dan kebebasan. 3 aspek pemikiran Friedman adalah: yang pertama, studi tentang fungsi konsumsi. Yang kedua, argumennya tentang kesulitan dan permasalahan dalam penerapan kebijakan stabilitas. Yang ketiga, kontribusinya pada teori dan sejarah moneter. Teori konsumsi sederhana yang dikemukakan Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi terutama dipengaruhi oleh penghasilan saat sekarang. Sedangkan menurut Friedman, yang dikemukakan dikenal dengan hipotesa pendapatan permanen, berpendapat bahwa konsumsi menyesuaikan pengeluaran mereka dengan ekspektasi tentang pendapatan selama periode yang
yang lebih lama. Berlawanan dengan penekanan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh ekonomi Keynesian. Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi. Argumennya tentang pentingnya arti uang berasal dari teori uang kuantitatif, MV disama dengan PQ, yang berarti bahwa jumlah uang dalam perekonomian, simbolnya M, dikaitkan jumlah waktu yang digunakan tiap dolar dalam satu tahun untuk membeli barang dengan simbol V, harus sama dengan output ekonomi yang terjual tahun itu dengan simbol PQ. Friedman berpendapat bahwa kecepatan ini tergantung pada faktor ekonomi, seperti suku bunga dan perkiraan inflasi. Selain itu, Friedman mengakui bahwa daripada membeli barang, orang-orang lebih suka memegang uang, karena alasan lain yaitu karena keamanan atau karena mereka berpikir bahwa harga persediaan dan harga aset-aset yang lain mungkin akan turun. Namun studi empiris yang dilakukan, Friedman menemukan bahwa faktor-faktor ekonomi ini hanya berdampak kecil pada kecepatan dan dampaknya ini cenderung menurun dari waktu ke waktu. Karena kecepatan yang relatif stabil, maka jumlah uanglah yang terutama berdampak pada tingkat aktivitas ekonomi. Friedman menyatakan bahwa ketika mungkin uang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang uang bisa netral dan bisa tidak memiliki dampak ekonomis. Ketika ahli ekonomi secara tradisional membedakan inflasi karena dorongan biaya dengan inflasi karena dorongan permintaan. Friedman justru menyatakan bahwa semua inflasi berasal dari terlalu banyaknya permintaan barang ketika terlalu banyak uang yang diciptakan. Karena inflasi menurut Friedman adalah semata-mata fenomena moneter. Satu-satunya solusi masalah inflasi adalah harus mengendalikan pertumbuhan persediaan uang. Friedman menunjukkan bahwa otoritas moneter dapat menciptakan depresi, inflasi, dan hasil-hasil ekonomi yang tidak diharapkan melalui kesalahan mereka dalam pengelolaan persediaan uang. Menurut Friedman, karena bank sentral tidak dapat dipercaya untuk mengambil kebijakan yang tepat, maka bank sentral seharusnya dipaksa mengikuti aturan moneter daripada dibiarkan melakukan mismanagement dalam persediaan uang. Kebijakan moneter sering salah, kata Friedman, karena panjangnya variabel penundaan atau kelembanan antar masalah ekonomi saat ini dan ketika perubahan dalam persediaan uang akan mempengaruhi persediaan uang. Friedman mengidentifikasikan ketiga penundaan tersebut. Friedman menyatakan bahwa otoritas moneter terlalu dipengaruhi oleh otoritas fiskal dan Departemen Keuangan Negara. Oke, kembali ke mazhab ekonomi Chicago. Mazhab ekonomi Chicago merupakan salah satu mazhab ekonomi terkenal yang berasal dari pemikiran-pemikiran ekonom yang menempuh pendidikan di University of Chicago. Chicago, Illinois, Amerika Serikat dan mulai berkembang sejak 1940-an hingga saat ini. Mazhab ini memiliki karakteristik yang mengutamakan peran individu sebagai pemeran utama dari penggerak ekonomi dan meminimalkan peran atau intervensi pemerintah dalam mengatur atau meregulasi ekonomi serta mendukung konsep monetarisme. Mazhab ini memiliki kepercayaan bahwa peran individu memiliki peran yang besar di dalam mengatur kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Selain itu, mazhab ini memiliki kesamaan dengan mazhab Austria. Selain itu, salah satu tokoh dari mazhab Chicago yaitu Milton Friedman terkenal sebagai tokoh yang menganut paham monetarisme dan lebih mengutamakan ekonomi makro di dalam melihat pembangunan ekonomi. Efisiensi pasar bebas, pengertian dari Chicago Economics. Pasca Perang Dunia Kedua, ilmu ekonomi Chicago berkembang ke tiga arah. Pertama, seperti ilmu ekonomi pada umumnya, ia menjadi lebih empiris dan kuantitatif. Kurang mengandalkan deduksi logis dari proposisi, swabukti, dan observasi umum, dan lebih sistematis dalam mengumpulkan data statistik dan historis. Kedua ini menjadi lebih
murni. Ia menemukan bahwa banyak kualifikasi untuk efisiensi pasar bebas yang sebelumnya diyakini ternyata tidak valid atau tidak penting. Jumlah pesaing atau kompetitor untuk mencapai hasil kompetisi yang bermanfaat ternyata sedikit. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai inefisiensi lantaran informasi yang tidak mencukupi, kini dilihat sebagai adaptasi efisien terhadap biaya pemerolehan informasi. Kegagalan pasar yang diduga ada di dalam kasus di mana aktor privat tidak punya intensif untuk mempertimbangkan efek terhadap pihak lain ternyata dapat dikoreksi melalui perjanjian antar masing-masing pihak. Proses purifikasi juga berlangsung dalam pendekatan makroekonomi. Pasar privat ternyata secara inheren lebih stabil ketimbang yang diduga pada 1930-an. Peran positif pemerintah untuk menstabilkan perekonomian kini diperbaiki dari kondisi ad hoc antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan suplai uang yang konstan. Efek positif dari kebijakan moneter terhadap output real dan lapangan kerja dianggap bersifat sementara dan dalam beberapa versi bukan dianggap tidak ada. Ketiga, ilmu ekonomi Chicago menjadi meminjam istilah George Stigler, imperialistik. Aliran ini berusaha mengaplikasikan hipotesis dan metodenya pada sosiologi, ilmu hukum, dan ilmu politik. Aplikasi ke ilmu hukum dan politik cenderung mendukung pasar bebas dengan menunjukkan bahwa interpretasi yang benar terhadap hak-hak hukum akan memperkuat efisiensi pasar dan dengan menunjukkan ketidakandalan proses politik sebagai tindakan korektif untuk kegagalan pasar. Kebijakan moneter, pengertian Chicago Economist dari ilmu ekonomi Chicago. Mungkin hanya ada minoritas ekonom Amerika yang menganggap diri mereka sebagai kelompok Chicago, tetapi pengaruh Chicago terhadap pemikiran ekonomi amatlah mendalam. Bahkan para ekonom yang tidak mengikuti jejak mazhab Chicago merasa perlu analisis yang lebih terbuka dan harus atas model pasar sebagai penjelasan dan preskripsi. Demikian pula para ekonom yang tidak monetaris mulai sepakat pada anti penting uang dan perlunya mencari strategi yang lebih baik untuk mengelola uang ini. Beberapa anggota Mazhab Chicago menyangkal memengaruhi kebijakan publik, sebab mereka percaya bahwa kebijakan ini dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri, yang punya semua informasi yang mereka inginkan. Akan tetapi, dalam pandangan yang agak longgar, kita dapat melihat pengaruh penting dari pemikiran Chicago selama 1970-an dan 1980-an dalam mengurangi regulasi pemerintah, dalam mengembangkan nilai dolar dalam arah baru kebijakan anti-trust dan dalam kebijakan moneter. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori ini. Terima kasih.